Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi ya di Jav TV. Yuk mancing, yuk belakra, pokoknya los lur. Kali ini saya nggak mancing ya, masih nggak mancing dulu. Saya ditemani sama Mas Tirto, angler pekok. Nah, itu orangnya tuh. Saya dan Mas Tirto akan membahas tips dan trik baramundi. Cara mancing baramundi, tips dan triknya dari Mas Tirto ya. Suhunya suhu ahlinya ahli itu, Bro. Habis ngeronjot dia. Oh ya, bagi yang belum support, tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya ya. Dan support juga channelnya Mas Tirto. Oke, langsung lanjut ke pokok pembahasan ya, tips dan trik mancing baramundi sama Mas Tirto. Nah, Mas Tirto, ada yang mau saya tanyakan nih. Oke. Tipsnya mancing baramundi untuk piranti yang dipakai apa aja ya? Piranti yang dipakai ya terserah sih, biasa aja juga bisa sebenarnya. Asal jangan jorannya kalau bisa sih yang kaku, jangan yang terlalu lemes. Bahaya Ultra? soalnya. Ultra nggak apa-apa, yang penting nggak usah terlalu lemes banget. Sama kayak punya saya yang joran yang bikin kemarin itu terlalu lemes. Jadi kalau ultra sih nggak apa-apa, fine aja. Kalau misalkan karbon kan nggak terlalu lentur banget lah. Pokoknya jangan terlalu lentur pokoknya. Jangan terlalu lentur banget ya. Untuk relnya sendiri? Relnya sendiri beragam lah. Kalau misalkan mau pakai 6.000, 4.000, 2.000, bahkan 800 oke aja, fine aja. Tergantung kitanya. Tergantung yang joki ya ini Ya, berarti ya. jokinya lah. Terus untuk ininya, rangkaian yang digunakan rangkaian apa nih? Nah, kalau untuk Mas Tirto sendiri sih biasanya pakai pelampung ya. Karena Flying fishing berarti. floating. Floating ya, oh floating. Oke. Saya langsung Pelan-pelan sebut floating ya. Maaf bro, saya Flying masih fox, teruntukan. flying fox. Iya. Flying fox namanya. Kampret. Astagfirullah. Kalau Mas Tirto sendiri itu pakai pelampung, Bos. Jadi kalau misalkan untuk divisualisasikan ke YouTube itu, ke media YouTube itu jadi lebih ini, kalau untuk penontonnya jadi lebih enak gitu dilihatnya. Kalau misalkan ya sebenarnya sah-sah aja sih mau pakai dasaran atau pelampung, tergantung kitanya juga. Tapi kalau untuk menurut Mas Tirto, kalau misalkan mau divisualisasikan ke media YouTube, kalau Mas Tirto sih lebih pilih pelampung. Timahnya posisi di mana nih? Di tengah dong. Tengah ya? Iya, masa di kepalamu. Astagfirullahaladzim. Untuk pakai PE ukuran kecil atau senar? Tetap harus pakai PE ya sebenarnya. PE ya? Senar pun juga nggak apa-apa. Pakai leader kalau misalkan pakai leader itu ya yang harus yang 30 up lah, 30 up gitu. Gede ya leadernya. Ya. Double apa single itu Mas? Kalau misalkan untuk rangkaian ya itu, kalau misalkan Mas Tirto sih biasanya pakai 0,25 di double. Oh di double ya? Ya, biasanya dia pelintir doang untuk ujungnya. Saya kasih 1 jengkal, baru pakai timahnya dulu dimasukin baru dipelintir supaya buat timbel bolongnya itu biar nggak nyungsrut ke bawah. Apaan tuh nyungsrut? Lebih strong gitu ya? Ya, lebih strong lah ibarat kata. Oke. Terus kailnya ukuran berapa? Nah, kalau untuk kail ya itu tergantung udangnya. Kalau misalkan kita untuk saat ini itu udang agak susah, soalnya masih agak sedikit panas. Jadi kalau misalkan kita nyari udang yang kecil, kadang besar, nggak tentu juga, tergantung yang jual gitu. Kalau misalkan kita dapat udang kecil ya kita pakai kail nomor 5 aja. Kalau misalkan pakai udang kecil, pakai kail 9 ya udangnya kasihan, kepalanya nyungsruk, nggak bisa renang. Nyungsruk lagi? Iya, terkapar gini. Sedangkan untuk jenis udang yang dipakai, yang rekomendasi udang apa nih? Kalau Mas Tirto sih lebih recommended untuk Fanami ya. Kalau Fanami itu biasanya lebih ini sih kalau untuk baramundi. Lebih apa? Lebih Agresif juga ya? Iya, lebih agresif juga. Urus pun juga bisa sebenarnya sama. Cuman kita lebih milih Fanami sih kalau untuk Mas Tirto. Lebih milih Fanaminya ya? Iya. Soalnya kalau misalkan pakai werus di spot yang sering saya mancing di Gazebo sama Jeff itu biasanya kalau untuk werus biasanya dimakan 9. Oh banyak 9? Iya, 9 sama tukang doyan dia. Tapi tetap ada baramundi juga yang memakan.
cuman lebih bagus Fanami sih, recommended Fanami kalau menurut Mas Tirto. Nah, pas mancing di minggu kemarin ngeronjot kan ya sampai berapa biji tuh? 13, alhamdulillah. Woi, 13 biji nih bro. Ya, dapat bonus mangrove cek 2. Bisa cek di channelnya Mas Tirto tuh, 13 biji. Dicek. Suhunya suhu alinya ali bro. Saya masih muridnya ini bro. Murid apaan? Murid kampret. Enggak, sama-sama bro. Kita itu enggak ada pro, sama semua sama. Ya. Tergantung hoki juga bro, hoki. Iya. Faktor hoki ada ya. Iya, ada lah. Terus untuk apa? Persiapan apa lagi nih? Tips dan triknya nih yang harus disiapin agar kawan-kawan yang mau mancing baramundi itu ready lah. Istilahnya untuk di lapangannya bisa dapat baramundi. Yang pertama sih kita harus tetap mental ya, satu ya. Iya, si mental kayak apaan anjing. Saya mental. Ya mental, terus juga kalau misalkan satu sih kalau mancing jangan stres, jangan banyak pikiran. Mancing itu los dan nggak usah diterusin, copyright. Iya. Ya Mental juga harus bagus. mental juga ibarat kata kayak apa tadi? Jangan stres lah. Kita mancing itu buat refreshing, buat hiburan juga, buat mencari Melepas penat ya? kesenangan, melepas penat. Jadi nggak boleh stres. Nah, untuk medan yang kita pancing waktu itu ya, medannya kan berat. Ya. Persiapannya apa aja? Nah itu kita harus safety nih. Kalau Mas Tirto pertama itu cuman pakai sepatu biasa sih, cuman pakai karet. Itu pun masih apa bagian betis itu masih kena karang. Jadi kalau misalkan mau ke sana, untuk subscribernya Jeff sama Mas Tirto juga, kalau misalkan mau ke sana usahakan safety ya. Harus pakai sepatu lah, minim pakai sepatu. Biar Soalnya lebih di aman sana ya. karangnya juga lumayan. Ada pecahan karang, kadang juga akar-akar tuh bahaya tuh. Sama pohon yang ada duri itu ya. Iya, Atau pohon ada apa duri tuh? itu, pohon api-api. Api-api ya itu ya. Iya, kayak rambutnya Jeff, api-api. Iya. Nyala merah. Lagi. Ada tips yang mau dibagikan lagi nggak nih? Dan triknya nih selain yang kita sebutin tadi untuk kawan-kawan di rumah. Kalau tipsnya sih, kalau misalkan mancing baramundi itu kan ikan sedikit malas sih sebenarnya. Ya malas sih. Ogah-ogahan ibarat kata. Kalau misalkan baramundi itu jangan berisik juga. Satu, jangan berisik. Makanya kalau weekend, kalau ibarat kata di spot yang kemarin saya pancingin sama Jeff itu, jangan weekend lah ke sana. Banyak perahu yang lalu lalang. Perahu wisata gede ya? itu perahu wisata. Repot dah pokoknya kalau mancing di situ. Hari libur. Sabtu Minggu. Yang mending hari merah. biasa ke sana. Ya betul, mending hari biasa. Cuman itu aja tips dan trik mancing baramundinya. Ya dari banyak Mas Tirto. sih kalau misalkan apa ini juga banyak, dan untuk arusnya juga arus pelan, nggak boleh terlalu deres, dan mancingnya juga kita juga harus nyari posisi air yang ibarat kata tenang, nggak boleh ada berarus. Kalau misalkan ada berarus ya paling nanti dimakan sembilang. Dari mana nih kita taunya harus deras, harus tenang? Ya kan dari pasang surutnya bos, pasang surut bos. Kondisi cuaca seperti apa aja nih untuk Ya. tips dan triknya nih mancing baramundi yang baik? Kalau baramundi sih cenderung biasanya suka yang ini sih, kalau Mas Tirto tahu dia kondisinya airnya sedikit hangat, berarti ya mungkin agak panas lah, lebih enak. Kalau misalkan dingin, ikan lainnya pun juga jarang makan juga. Hujan susah berarti ya? Agak susah sebenarnya kalau hujan, soalnya kan terlalu besar. Biasanya kalau hujan terlalu besar, arusnya pun juga deras banget gitu. Pernah jadi ikan berarti ya? Oh sering, lupa jadi ikan biasanya jadi ikan cupang, ikan gabus. Terus ini apa ini kondisi pasang surutnya enakan dipasang surut atau landai nih? Itu tergantung dari sungainya ya. Kalau misalkan kayak mangrove itu sungainya kalau misalkan pas pasang gede itu agak susah. Dan kalau misalkan pas pasang gede itu kita harus nungguin pas bertepatan mau pasang terus mau surut itu, dia kan agak tenang itu kalau ini. Baru kita ajar. Kalau misalkan kayak gitu bisa sih di pinggir-pinggir kita nyari rumpon-rumpon itu, jadi kayak Benar. pohon-pohon yang tumbang itu kan dijadiin rumpon tuh sama ikan baramundi itu. Jadi mancingnya di pinggir aja kalau misalkan pas pasang. Jadi kalau pas surut itu juga sama di rumpon juga bisa, tapi kalau misalkan arusnya terus ya jangan ke tengah lah, di pinggir-pinggir aja. Terus
kita perlu stopper nggak ya untuk pelampungnya? Tergantung. Nah, Pakai kalau- stopper apa nih? Kalau misalkan Mas Tirto ya nggak pakai pelampung, ada yang pakai pelampung, ada yang pakai stopper, ada yang enggak, tergantung kitanya sih. Yakin nggak pakai stopper? Ya pakai, tetap kan beda stoppernya kayak apa. Kalau Mas Tirto kan sukanya yang modif-modif sendiri gitu, jadi Kreatif ya. ya seniman nggak harus kreatif. Ngeri. Cuman itu aja tips and triknya dari Mas Tirto nih. Ya masih banyak sebenarnya, cuman kalau misalkan ini harus terjun langsung dah merasakan sensasi strike-nya di mangrove gazebo sana. Ya kawan-kawan dari rumah kan yang belum prepare atau belum siap kan bisa dibagiin di sini tips and Ya triknya. iya sih. Masa ya, cuma itu aja nih? Ya Jangan pokoknya pelit-pelit dong. ya pokoknya jorannya pokoknya jangan terlalu lemes lah, lipsnya jangan terlalu ini, pokoknya ya minim 2 lip lah, di bawahnya 2 lip itu agak susah soalnya. Kalau misalkan barang bunyinya kecil nggak masalah, cuman kalau misalkan 1 atau 2 up, aduh susah banget itu. Kalau misalkan di bawahnya 2 lip bisa sih, maksudnya 2 lip gitu nggak boleh diangkat, harus diseret, nariknya harus diseret ya. Di ini ya, diikuti ya. Ya diikutin Supaya terus nggak gampang. iya. Nah selain itu tadi, terus yang mau saya tanyain ini biar nggak gampang mocel. Biar gak gampang mocel kita harus pakai kail yang gede. Tuh. Jangkar. Ya, jangan kapal nggak apa-apa, buat kepalamu dilemparin enak, nancep dah tuh, mampus. Bisa ya jangkar berarti? Bisa lah buat mancing Jeff. Iya, Allah. Ya nomor 9 aja lah bisa. 8, 7, 8, 9. Kalau mau yang gede ya lebih gede lah, 12 bisa. Cuman itu aja tipsnya untuk nggak gampang mocel. Ada lagi nggak? Ya kalau pengen nggak mocel ya drag gitu. Harus mainin drag. Drag itu seperti apa ya? Drag itu Saya kan pemula. ya drag itu seperti ya drugs itu kalau apa ya nama bahasa bengkelnya itu apa sih namanya ya buat spool ya spool yang tempat benang itu digendorin jangan terlalu kenceng, terutama kalau misalkan mau pakai ultralight ya semua sama sih, maksudnya kalau Jangan mau kenceng-kenceng berarti ya? ya nggak boleh dikencengin, nanti kalau kenceng dia melompat siripnya itu bahaya tuh, banyak durinya terus kayak silet itu, jadi kan sekali melompat dia belok badannya udah leadernya putus. Enak mancing di pinggiran atau lempar ke tengah nih untuk rangkaian pelampung tadi ya? Kalau pelampung sih lebih enak sih di pinggiran aja sih, soalnya kan kalau di pinggir kan lebih kelihatan gitu loh. Enaknya pelampung itu kan kalau di kamera kelihatan kalau pas makan itu. Jadi bisa sleep gitu. Ada bunyinya Kiro. gitu ya? Ya iyalah. Iya, Allah. Songong emang gayanya habis ngeronjot. Suhunya suhu ini bro di sini bro. Aduh, jangan begitulah. Ahlinya Lu ahli. beruntung aja bro. Faktor hoki berarti juga tadi ya. Iya faktor. Tapi air juga harus dilihat juga Harus sih. tahu kondisi air ya? Kondisi Kelembapan air. Kelembapan air, dingin air, hangat. Nah, bikin kopi sekalian enak ya kan. Kampret. Astagfirullahaladzim. Cuman itu ada ya Mas Tito? Tips dan triknya Ya, mancing bareng Mundi kayaknya itu untuk aja sih. pengetahuan teman-teman di rumah nih, kawan-kawan di rumah. Ya pokoknya itu aja lah. Pokoknya datang niat mancing ke sana, ke spot, pokoknya safety. Jadi untuk piranti juga harus disiapkan. Kalau misalkan nggak nyiapin piranti ya nggak berangkat mancing, mungkin ya nyari apaan kayak nyari cewek atau apa, mikir dong. Iya. Terus ini Itu apa aja, nih? udah. Itu aja ya. Itu aja kok repot. Ada lagi nggak nih yang mau dibagiin ke kawan-kawan di rumah tipsnya? Udahlah cukup lah kayaknya. Cuman itu aja ya. Iya, nanti ya ditonton juga di channelnya Mas Tirto dong. Ya, banyak dicek nih. tipsnya juga. Mancing bareng Mundinya. Ngeronjot. Berapa sih? 13 biji ya? Iya, 13 biji alhamdulillah. Gede-gede lumayan. Berarti spotnya berpotensi ya Iya. di mangrove gazebo. Itu ya? bisa di casting juga loh di sana. Oh iya ya, yang mau tanyakan juga casting. Gimana Iya. kalau casting ya? Bisa. Jadi tergantung airnya. Kalau misalkan mau di casting itu, kalau misalkan terlalu keruh juga arusnya kan deras. Arus deras itu susah. Jadi kalau Berarti misalkan harus- pas biasanya itu tanggal-tanggal tertentu itu seperti biasanya yang saya dapat informasi itu biasanya antara 20 sampai 24 itu biasanya kan arus mati. Ah, 2 hari itu biasanya harus mati. Jadi itu enak tuh buat castingan itu.
Pokoknya pas airnya agak nggak terlalu keruh, nggak terlalu bening, itu diajar enak gitu. Kemarin teman saya dapat 2 pas saya mancing tuh pas. Kasihan dong para dapat mudinya diajar. Ya nggak apa-apa diajar ya kan, diajar digabukin nih habis itu dibakar. Ya. Enak tuh, enak. Oke, Mas Tito, udah cukup tips dan triknya untuk kawan-kawan di rumah. Ya cukup lah. Nah, itu tadi tips dan trik dari Mas Tito mancing baramundi atau kakap putih. Kalau di sini lebih tepatnya cukil. Plak, Apa? plak. Pelak. Kalau di Sidoarjo plak. Pelak itu kan dikeplak itu. Plak. Iya, kepala plak. Iya. Oh. Oke, Bro. Itu tadi ya tips dan triknya ya. Semoga bermanfaat. Dari langsung ahlinya ahli, suhunya suhu itu, Mas Tirto Minto. Bisa dicek di channelnya Mas Tirto ya. Waktu itu merojot 13 baramundi di spot yang berpotensi tentunya. Ternyata potensi juga ya spot muara mangrove Gasepuan Ya, Darat kita alhamdulillah ya. sih kita juga baru menemukannya. Itu berkat Jeff juga loh, Pak Catur. Bisa aja. teman-teman. Mantap. Oke bro, jangan lupa support channelnya Jav dengan cara tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya serta channelnya Mas Tirto tentunya. Tuh, angler pekok. Ya ini orangnya angler pekok. Dia sendiri yang minta julukan angler pekok bro. Iya, emang. Pekok berarti. Oke bro, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.